yang Tuhan kasihi dan berkati, yang Tuhan perkenankan untuk ada di tepian atau di penghujung tahun 2023, dan sesaat lagi kita akan memasuki tahun baru 2024. Jikalau Tuhan tidak memperkenankan, tak ada satupun di antara kita yang sanggup untuk melintasi kehidupan panjang 365 hari yang akan segera kita akhiri. Dan tak akan ada satupun di antara saudara dan saya yang mampu untuk melangkah masuk di tahun baru 2024. Berbahagialah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Sebagaimana tema akhir tahun 2023 oleh Sinode Gereja Protestan Maluku yang berbunyi, bersyukurlah atas pertolongan Tuhan. Saudara dan beta ada saat ini di sini, malam ini duduk seperti ini, menyanyi rame-rame seperti ini, sembahyang di akhir tahun ini, hanya karena Tuhan pun sayang. Andai seperti yang Tuhan bilang pada Musa, sampai di sini, engkau tak akan mungkin menyeberang sungai Yordan ini. Jika Tuhan bilang, hai umatku yang ada di pinggir benteng atas, engkau hanya cuma sampai di sini, matamu, mataku tak akan sanggup memandang indahnya hidup setelah ini. Dan tak mungkin kita bisa berjalan sendiri untuk memasuki tahun kehidupan baru 2024. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua yang berkenan hadir malam hari ini untuk bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan pun kasih sayang yang luar biasa besarnya. Jika kita coba merenung ulang perjalanan hidup ini di tahun-tahun terakhir, ya, katakanlah kerusuhan Maluku, kemudian Covid, ya, dengan berbagai macam ancaman yang dialami, tapi Bapak dan Ibu dan beta bisa selamat ada sampai oras ini, sekali lagi hanya karena Tuhan pun kasih sayang. Oleh karena Tuhan pun kasih sayang itulah, maka benar malam seperti ini katong ada di sini untuk bersyukur pada Tuhan. Dari bahan perenungan yang disampaikan kepada kita, kita diminta untuk menghayati benar kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita 365 hari di tahun 2023, bukan tanpa hambatan, bukan tanpa ancaman, bukan pula tanpa masalah. Dan tidak sedikit pula orang yang suseng adalai bersama kita di malam kunci tahun ini. Moga semua yang ada di kunci tahun ini bisa melangkah masuk di awal tahun 2024. Sebab katong sen tahu selangkah ke depan ini apa. Tapi katong harus punya iman yang sama yang diberitakan dalam bacaan firman Tuhan.
yang meminta supaya Yosua yang akan menggantikan Musa memimpin umat memasuki tanah Kanaan, dan semua umat Tuhan jangan pernah sangsi dan ragu. Tuhan pun penyertaan. Sedasar apapun, sehebat apapun, sekuat apapun hambatan, tantangan, yang ancaman yang kita hadapi, yang nanti menghalang kehidupan kita, seperti bangsa-bangsa di sekitar Israel saat itu yang menghadang perjalanan kehidupan bangsa ini, tapi kuasa Tuhan tetap sanggup menolong, menyelamatkan, menghantar mereka sampai masuk ke tanah Kanaan. Hanya alih pimpinan dari Musa kepada Yosua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahan perenungan kita hari ini mau mintakan kepada kita semua belajar memahami kasih setia Tuhan yang demikian hebatnya, yang mengantar perjalanan kehidupan Bapak, Ibu, dan beta, saudara-saudara, ketemu keluarga, ketemu anak-anak cucu sampai saat ini. Kasih setia Tuhan yang luar biasa besarnya itu hendaknya juga sanggup katong balas dengan kasih setia katong per Tuhan. Ya. Katong harus selalu ada dengan sadar mendengar Tuhan pun suara. Suara yang selalu memanggil kita. Kadang-kadang di atas mimbar ini lalu beta dia kiri kanan. Ya. Hari ini minggu pas ke-52. Minggu terakhir tahun 2023. Berapa banyak orang yang hadir dalam kebaktian minggu ke-52 tahun ini. Baik di sini maupun di gedung gereja Kasih Karunia. Malam ini ada banyak sadiki, tapi kurang dari malam Natal. Semoga bukanlah pertanda bahwa katong sempun semangat lai, katong sempun gairah lai, katong susen suka lai, paras. Ada dalam kebaktian seperti ini. Orang-orang yang memahami dan menyadari bahwa dia bisa hidup sampai saat ini, di malam hari ini, hanya kasih karunia Tuhan. Dan dia harus yakin benar bahwa hanya karena kasih karunia Tuhanlah ia pula akan sanggup melintasi kunci tahun ini untuk ada di tahun baru 1 Januari 2024. Perjalanan panjang yang menghadang ke depan dengan rupa-rupa godaan, cobaan, tantangan, dan ancaman. Hendaknya kita yang menatap hari esok berdiri di atas keyakinan iman yang kokoh dan kuat bahwa bersama Yesus, oleh kasih sayang Yesus, apapun tantangan, hambatan, dan ancaman, aku akan tetap terus melangkah. Melangkah bersama Yesus dan pasti selamat. Ya. Bacaan kita mengatakan bahwa Tuhan menjaminkan keselamatan walaupun bangsa-bangsa sekitar itu luar biasa hebatnya. Kekuatan mereka, jumlah kekuatan personil mereka hebat, perlengkapan senjata mereka hebat, alat-alat kereta perang, kuda-kuda perang juga hebat dan luar biasa. Tapi Tuhan sanggup menjungkir balikan mereka. Dan umat kepunyaan Tuhan ini dengan sukacita akan sampai di tanah yang Tuhan janjikan itu. Seperti bangsa itu, demikianlah juga kita.
Tuhan menjaminkan keselamatanmu, keselamatanku untuk menjalani 365 hari di tahun 2023. Dan Tuhan pula yang menjamin kita untuk nantinya melangkah di jam 12 atau jam 00 ya, tanggal 1 Januari 2024. Terhadap Tuhan yang begitu besar perhatian kasih sayangnya kepada kita, kita dimintakan untuk pertama bersyukur. Ya. Bersyukur adalah tanda bahwa kita sadar katong sebisa hidup dengan kekuatan diri sendiri. Sehebat apapun kita, setinggi apapun ilmu dan kepintaran kita, tanpa Tuhan semua tidak ada manfaat dan artinya. Dan malam ini kita yang datang berkebaktian ini, kita bilang per Tuhan dan kebanyalai Tuhan ini. Lalu kita minta Tuhan jangan biarkan katong berjalan sendiri, sebab katong tidak punya kekuatan dari diri sendiri. Walaupun mungkin katong pun titel tinggi lai, titel banyak lai, ya. Titel macam-macam, gelar macam-macam, pangkat di atas bahu ini, bintang menyala-menyala lai. Tapi dengan semua itu kita tak akan pernah sanggup melangkah setapak saja. Apalagi setahun 365 hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara semua, terima kasih dan kebanyakan atas nama Tuhan, atas kehadiran Bapak Ibu dan Beta malam hari ini untuk bersyukur pada Tuhan. Tapi orang-orang yang bersyukur pada Tuhan juga diminta untuk setia dan taat, patuh pada perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Sebagaimana Tuhan setia dan tetap teguh sayang katong, demikianlah kiranya katong pun memperlakukan Tuhan seperti itu dalam menjalani hidup hari ini, besok, dan selama-lamanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini Beta mau sampaikan sebuah cerita inspiratif ya, untuk katong semua dengar, lalu katong renungkan baik-baik dalam katong pun kehidupan. Cerita itu dong kiriakan perbeta tadi malam. Ya, ada seorang jenderal purnawirawan, dia kirim cerita ini perbeta. Dia bercerita begini, ini cerita inspiratif, ya, bahwa ada 5 orang menumpang satu pesawat pribadi yang pada akhirnya pesawat itu mengalami kecelakaan dan 5 orang ini mati. 5 orang ini mati, sehingga ada yang hidup. Lalu malaikat datang menjumpai mereka. Malaikat bertanya mereka masing-masing dengan jabatan dan pekerjaan mereka. Yang pertama malaikat tanya, siapa kamu? Dia menjawab, saya anggota DPR yang terhormat Pak Malaikat. Kamu siap masuk neraka? Lalu orang ini bertanya, kenapa? Malaikat bilang, kerjamu tipu pendukungmu
janji-janjimu tak pernah ditepati. Suka bela oligarki dan koruptor, sering sahkan undang-undang di tengah malam yang merugikan rakyat, karena itu masuk neraka. Kemudian yang kedua, kamu siapa? Dia katakan, saya bupati 2 periode. Ya. Kamu juga masuk neraka. Lalu dia bertanya, kenapa? Kamu sering korupsi dan tambah ganas di periode kedua, menyengsarakan rakyat, janji-janji kampanyemu palsu semua. Kamu sering kasih fasilitas jabatan pada keluargamu dan tim suksesmu. Kamu masuk neraka. Kemudian orang yang ketiga, malaikat bertanya, kamu siapa? Dia jawab, saya kepala desa, kepala dinas. Saya masuk surga ya Pak. Malaikat bilang, mana mungkin? Kamu sering mempersulit rakyat, sering keluar kota, jalan-jalan dengan alasan perjalanan dinas. Kamu pembohong, sering rekayasa laporan keuangan. Kamu masuk neraka. Yang keempat, malaikat bertanya, siapa kamu? Dia berkata, saya kepala desa terpencil. Pekerjaan saya susah Pak. Saya masuk surga ya Pak. Kata malaikat, kata siapa kamu masuk surga? Justru kamu masuk neraka karena penyaluran raskin tidak tepat sasaran. Semua saudara dan pendukungmu kamu beri, bahkan pedagang pun kau beri, sedangkan yang asli miskin tidak kau beri. Kau abaikan. Dana desa tidak jelas wujudnya. Kamu sering pamit tilik desa, padahal kamu tilik janda-janda muda. Masuk neraka kamu. Setelah itu, malaikat menutup pintu neraka. Tetapi ternyata masih ada satu orang yang belum ditanya. Lalu malaikat memanggil orang itu, lalu bertanya, kamu siapa? Orang itu diam saja. Malaikat kembali bertanya, lalu dia bilang, saya pensiunan malaikat. Sebab saya disuruh, sebelum saya disuruh masuk neraka, apa boleh saya pilih neraka yang sesuai perbuatanku? Malaikat, oh jadi kamu pensiun ya? Jangan sok tahu kamu memang masuk surga. Berbahagialah, di situ dikatakan, berbahagialah hai para pensiunan. Ada yang bertanya, malaikat, kenapa hanya pensiun yang bisa masuk surga? Karena pensiun tidak ada lagi kerja selain reuni. Mau korupsi pun tidak bisa. Main cewek sudah sanggup lagi. Main judi sudah tak punya modal, akhirnya kamu tinggal pasrah dan sembahyang, sehingga dosa-dosamu masa lalu sudah diampuni. Lalu terakhir bilang, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang nanti pensiun, jangan takut pensiun ya. Bagi mereka yang pensiun biar masuk surga. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Soal neraka dan soal surga tidak pernah memandang pangkat, jabatan, kedudukan. Ya. Presidenkah, wakil presidenkah, para menterikah, gubernurkah, pangdamkah, panglima TNI kah, Kapolri kah, tidak menjadi ukuran bagi Tuhan. Tapi menjadi ukuran bagi Tuhan adalah apa kerjamu, apa perbuatanmu. Sebab kalau malam hari ini andaikan merupakan malam terakhir yang harus diberikan pertanggungjawaban bagi semua orang, seakan-akan kalimat itu kembali tertera di depan kita, menaik tekel opersin, kamu ditimbang ringan juga. Jadi dibandingkan kebaikan dan kejahatan, lebih banyak kejahatannya daripada kebaikan. Dibandingkan kebenaran dan kebohongannya, lebih banyak melupa rentenya daripada kejujuran dan keadilan. Lebih banyak kejahatan. Dan karena lebih banyak kejahatan, kami ringan di mata Tuhan. Dan karena ringan di mata Tuhan, jangan pernah bermimpi masuk surga.
Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini bersama-sama dengan beta, katong semua masih mendapat kesempatan untuk berubah menjadi orang yang bukan sombong mengandalkan pangkat, jabatan, kedudukan, harta dan kekayaan, kepintaran dan kekuatan diri, tapi katong mau merendah diri di hadapan Tuhan di malam akhir tahun ini dan bersedia untuk mau berjalan bersama Tuhan memasuki tahun kehidupan baru tahun 2024. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Salam.